界的呼唤，就是神界的呼唤。好，只要你尚有斗志，所以他今天魂真身第7魂技，人武之域。好好吃。到了如此境界，想不到后有好精神力。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-120. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Wu Yuho membantu teman-temannya untuk mendapatkan spirit baru dengan spirit fusion di pagoda roh, yang singkatnya di sana Biji memperkenalkan 3 binatang yang cocok untuk Bebe Susansi dan juga Jiang Nana, yang dimana Bebe mendapatkan kuda naga langit, Jiang Nana mendapatkan ular piton 30.000 tahun, sedangkan Susansi mendapatkan kura-kura emas 100.000 tahun, yang membuat mereka bertiga mendapatkan peningkatan kekuatan kesagi roh. Dan juga setelahnya ternyata kura-kura emas yang menjadi spiritnya Susansi, ia memutarkan sebuah kristal berwarna hijau yang merupakan kristal kehidupan dari danau kehidupannya di Tian, dan kristal kehidupan tersebut menyatu dengan pisau kehidupan Hu Yuho, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hu Yuho yang telah terhubung dengan kristal kehidupan, yang setelah itu tiba-tiba saja dunia spiritual Hu Yuho terhubung dengan alam dewa, yang di sana juga disadari oleh Tiameng dan juga lainnya. Dengan di sana mereka merasakan adanya panggilan dari suara dewa, dan di sana mereka juga melihat adanya alam dewa yang hampir terhubung dengan mereka. 界的呼唤，就是神界的呼唤。 Tetapi tak lama kemudian langsung digagalkan oleh Leontin terbalik di Tian, yang seketika membuat mereka terputus dengan alam dewa. Hal ini membuat Tiameng bersama dengan lainnya menjadi sangat kecewa. Tetapi bagi Hu Yuho, ia merasakan ini bukanlah kesempatan terakhir mereka. Hu Yuho percaya diri bahwasanya mereka akan bisa untuk terhubung kembali dengan alam dewa 2 kali atau bahkan 3 kali. Tetapi Tiameng tetap tidak rela dengan situasi kali ini, karena Tiameng sendiri mengetahui kesempatan sangat ini merupakan kesempatan yang langka, bahkan ribuan tahun sekali. Tak disangka mereka kehilangan kesempatan ini karena Leontin di Tian. Hu Yuho merespon tanpa adanya penyesalan dengan mengatakan bahwasanya ia akan bisa mengalahkan di Tian, dan untuk di Tian sendiri ia juga merasakan bahwasanya Hu Yuho telah terhubung dengan alam dewa. Hal itu membuat di Tian cukup kaget karena Hu Yuho yang terlalu cepat terhubung dengan alam dewa. 好，只要你尚有斗志，所以他今天 Dan sedangkan untuk Tiameng bersama dengan lainnya, mereka percaya kepada Hu Yuho dan mereka akan selalu mendukung Hu Yuho selama Hu Yuho masih memiliki semangat dan juga tekadnya. Setelahnya Hu Yuho pergi keluar dari pagoda roh bersama dengan lainnya, yang di sana Bebe bertanya kepada Hu Yuho dengan situasi sebelumnya. Hu Yuho tidak mau memberikan cerita asli kepada Bebe dan menenangkan kepada Bebe bahwasanya sebelumnya merupakan kekuatan di Tian yang menyelimuti tubuhnya saja. Tetapi Tang Wutong yang mendengar hal itu sadar bahwasanya Hu Yuho telah berbohong, dan sebelumnya merupakan kejadian yang sangat langka yang bisa diterima oleh Hu Yuho untuk terhubung dengan alam dewa. Tetapi sayang Hu Yuho melewatkan kesempatan tersebut. Susansi menenangkan Hu Yuho dengan percaya kepada Hu Yuho bahwasanya Hu Yuho akan bisa terbebas dari Leontinnya di Tian. Singkat cerita, Hu Yuho bersama dengan rombongannya akan memulai perjalanan mereka menuju ke Kaisaran Star
Luo, tetapi untuk Bebe ia akan menetap terlebih dahulu. Dan setelahnya Hu Yuhou melanjutkan perjalanannya dengan di sini adanya 3 orang baru, yaitu Ji Chuechen, Nan Qiuqiu dan juga Ye Guyi. Dan di tengah perjalanan tersebut Tang Wutong berbicara kepada Hu Yuhou bahwasanya Tang Wutong menyadari kalau Hu Yuhou sebelumnya telah berbohong kepada teman-temannya. Kekuatan sebelumnya yang memancarkan aura Ditian bukanlah pelindungan dari Ditian, tetapi pencegahan dari Ditian untuk Hu Yuhou terhubung dengan alam dewa. Hu Yuhou meminta kepada Tang Wutong untuk tidak membicarakan hal tersebut dan meminta kepada Tang Wutong untuk menjaga rahasia. Tang Wutong penasaran dengan alasan tersebut dan Hu Yuhou menjawab ia tidak ingin membuat teman-temannya merasa khawatir. Mendengar hal itu membuat Tang Wutong semakin penasaran dengan Hu Yuhou sebenarnya, dan di sini Hu Yuhou juga tertarik kepada Tang Wutong karena Tang Wutong yang mengetahui informasi dari alam dewa. Tang Wutong menjelaskan bahwasanya kejadian sebelumnya yang dialami oleh Hu Yuhou itu merupakan tanda dari alam dewa yang ingin memberikan warisannya kepada Hu Yuhou, dan Tang Wutong menganggap kejadian itu merupakan kejadian yang sangat langka, mungkin tidak akan dialami lagi oleh Hu Yuhou. Tetapi Hu Yuhou menunjukkan respon yang seperti tidak peduli dengan hal tersebut. Yang lalu pun perjalanan mereka berlanjut, dan di tengah perjalanan ini ditunjukkan apa yang Hu Yuhou pedulikan sekali dibandingkan alam dewa, yang dimana Hu Yuhou ingin mendapatkan kembali kekasihnya yaitu Wandong. Dengan ia berharap Tang Wutong akan bisa mendapatkan kembali ingatannya. Sedangkan untuk Tang Wutong yang tidak memiliki ingatan Hu Yuhou, ia merasakan perasaannya aneh dengan Hu Yuhou karena ia merasa adanya suatu terikatan dengan Hu Yuhou yang tidak diketahui ikatan apa ini, yaitu seperti ikatannya nyaman. Tetapi Tang Wutong tidak ingin terlalu dekat kepada Hu Yuhou, dan Tang Wutong menganggap ikatan nyaman ini merupakan ikatan penasaran dari Tang Wutong kepada Hu Yuhou yang sangat misterius. Singkat cerita, pada keesokan harinya setelah mereka melakukan perkemahan, Hu Yuhou mempersiapkan sarapan pagi dengan ia yang akan membuat sarapan berupa ikan bakar. Dengan keterampilan Hu Yuhou, ia mampu untuk menangkap ikan-ikan dan juga memberikan bumbu ikan yang telah ia sediakan. Dan di sana Tang Wutong merasakan adanya daya tarik sendiri dari Hu Yuhou saat membakar ikan tersebut. Jiang Nana menjelaskan kalau itu memang merupakan keterampilan dasar dari Hu Yuhou yang suka memasak. Dan di saat itu Susansi memiliki sebuah ide, yaitu di sana Susansi mengajak kepada Ji Chuechen untuk melakukan pertarungan duel. Hal itu membuat Ji Chuechen cukup kaget, tetapi Susansi memberikan kode bahwasanya ini untuk bisa memberikan ruang kepada Hu Yuhou dan juga Tang Wutong untuk mungkin bisa mengembalikan ingatan dari Wandong. Ji Chuechen menerima ide dari Susansi, yang setelahnya pun mereka berdua bersiap untuk melakukan pertarungan duel. Dan di sana Nan Qiuqiu bersama dengan Ye Guyi tertarik untuk menonton, dan juga Jiang Nana yang mengerti rencana dari Susansi juga ikut bersama dengan mereka, yang sekarang pun hanya menyisakan Hu Yuhou bersama dengan Tang Wutong. Di lain sisi Susansi bersama dengan Ji Chuechen dan juga lainnya telah berada di tempat yang berbeda dari tempat Hu Yuhou dan juga Wandong, dan di sana Ji Chuechen langsung menantang Susansi untuk melakukan pertarungan. Hal itu membuat Susansi cukup kaget karena ia mengira Ji Chuechen mengerti kode sebelumnya, yaitu mereka pura-pura untuk izin bertarung, tetapi ternyata Ji Chuechen menganggap tantangan Susansi beneran. Dan di sini Susansi juga sebenarnya tertarik, yang lalu mereka berdua pun bersiap-siap untuk melakukan pertarungan. Dengan Susansi mengeluarkan perisai emas gelapnya, yang lalu pun terjadi pertarungan di antara mereka. Dengan Susansi yang berfokus untuk bertahan, sedangkan Ji Chuechen berfokus untuk melakukan penyerangan menggunakan pedangnya dengan teknik pemusnahnya. Yang dalam pertarungan tersebut, kura-kura emas juga memberikan arahan kepada Susansi, tetapi arahan dari kura-kura emas itu dianggap Susansi sebagai mengganggu karena seperti backseating. Yang lalu pun Susansi menggunakan tubuh dari kura-kura emas untuk menahan serangan dari Ji Chuechen, yang serangan itu berhasil dihentikan, dan setelahnya membuat kura-kura emas merasa pusing karena telah menahan serangan Ji Chuechen.
Dan pertarungan mereka berdua semakin sengit dengan mereka berdua yang beradu serangan dahsyat, yang peraduan dari serangan tersebut juga mengarah kepada Hu Yuhou dan juga Tang Wutong. Tetapi tak disangka Tang Wutong dengan refleks menggunakan sayap kupu-kupunya dengan digabungkan kekuatan es Hu Yuhou menahan serangan tersebut yang membuat mereka berdua melindungi ikan bakar mereka. Dan situasi tersebut membuat Tang Wutong merasa canggung. Kembali ke tempat pertarungan, Su Sanxi menyuruh kepada Ji Chuechen untuk langsung ke tahapan terakhir pertarungan mereka menggunakan teknik andalan mereka. Ji Chuechen menerima tantangan tersebut. Ia menggunakan keterampilan jiwa ketujuh, yaitu avatar jiwa. Dan juga secara bersamaan Su Sanxi menggunakan keterampilan jiwa ketujuh, yaitu kura-kura hitam, yang lalu terjadi peraduan di antara mereka. Yang pada akhirnya peraduan tersebut dimenangkan oleh Su Sanxi, yang juga setelahnya Ji Chuechen mengakui kekalahannya. Dan juga setelahnya Hu Yuhou telah usai memasak dengan masakannya yang telah jadi, yang lalu pun mereka semua kembali berkumpul. Tetapi pada saat ini ikan bakar hanya satu yang telah matang, dan di sana mereka semua melakukan pemilihan siapa yang akan makan duluan. Dan di sana mereka memutuskan dengan memilih anggota termuda yang makan duluan. Yi Guyi memberitahu kalau ia berumur 22 tahun, Nan Qiu Qiu memberitahu kalau ia berumur 20 tahun, dan Tang Wutong memberitahu kalau ia masih 18 tahun. Hal itu seketika membuat Tang Wutong pun mendapatkan giliran pertama untuk mendapatkan ikan bakar tersebut. Yang Tang Wutong mencicip ikan bakar itu dan seketika membuat ia merasa sangat senang karena rasanya yang sangat enak. Hu Yuhou mengakui dalam pembuatan makanan ini ia juga menggunakan kekuatannya untuk mengontrol tingkat kematangan yang bisa membuat Hu Yuhou menemukan tingkatan kematangan sempurna pada ikan bakarnya. Hal itu membuat Tang Wutong kagum kepada Hu Yuhou. Hu Yuhou mengakui kalau ini merupakan cara yang diajarkan oleh ibunya, yaitu memasak menggunakan hati dan juga cinta. Singkat cerita, Hu Yuhou bersama dengan lainnya telah sampai di tempat lokasi dari Kekaisaran Star Luo. Dengan rombongan, Hu Yuhou memberitahu kalau mereka berasal dari Akademi Shrek yang telah mendapatkan tugas dari Penetua Suan untuk mendukung Kekaisaran Star Luo. Pihak penjaga dari gerbang Star Luo juga melihat keberadaan Hu Yuhou, yang mereka telah mendengar kehebatan Hu Yuhou yang telah membentuk pagoda roh. Jadinya pun di sini rombongan Hu Yuhou dengan mudah diperbolehkan masuk ke dalam Kekaisaran Star Luo. 你快去禀报元帅。宇浩，是你来了。 Dan setelahnya rombongan Hu Yuhou bertemu dengan rombongan dari Adipati Daihou dan juga Putri Juju, yang di sana singkatnya mereka membicarakan tentang pagoda roh yang telah dibentuk oleh Hu Yuhou. Mereka menganggap pembentukan pagoda roh tersebut merupakan sebuah langkah besar bagi seorang master jiwa, yang bahkan Putri Juju ingin sekali untuk mengunjungi pagoda roh, tetapi karena pada saat ini mereka berada di kondisi peperangan, Putri Juju tidak bisa melakukan hal tersebut. Yang lalu juga mereka memberikan surat titipan dari Penetua Suan kepada Daihou, yang di sana pun Daihou telah mengetahui kedatangan dari rombongan Akademi Shrek adalah untuk membantu mereka melakukan pengintaian kepada pihak dari Kekaisaran Matahari Bulan. Daihou Heng mengakui kalau mereka sekarang tidak bisa melakukan tindakan agresif karena pihak dari Kekaisaran Matahari Bulan telah menggunakan alat jiwa mereka untuk mengganggu pengintaian dari pihak Kekaisaran Star Luo. Dan di sana pun Hu Yuhou memamerkan kekuatan pengintaiannya, yaitu dengan membagikan penglihatan spiritualnya kepada mereka semua. 到了如此境界，想不到后有好精神力。 Yang di sana membuat mereka semua kaget karena Hu Yuhou bisa melakukan jangkauan pengintaian dengan sangat luas. Yang hal ini juga membuat Daihou memiliki firasat bahwasanya Hu Yuhou ini merupakan orang yang telah menyelamatkan dirinya sebanyak 2 kali. Dan setelahnya Hu Yuhou memberitahu rencananya untuk bisa melakukan pengintaian kepada pihak Kekaisaran Matahari Bulan yang berada di Gunung Mingdu, yaitu dengan ia membutuhkan bantuan dari seorang master title The Luo untuk membawa Hu Yuhou ketinggian 5000 meter.
mereka, yang nantinya Hu Yuhou akan melewati alat pengintaian tersebut dengan cara meluncur, yang nantinya akan bisa membuat Hu Yuhou memasuki kawasan dari pihak musuh. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan rombongan Hu Yuhou bersama dengan rombongan dari Daihou, yang mereka berdua membuat rencana untuk melakukan penyusupan ke pihak dari Kekaisaran Matahari Bulan, yang misi ini dikategorikan sangat sulit bahkan bagi seseorang yang berada di ranah ekstrim dulu. Tetapi Hu Yuhou tetap optimis dengan mengatakan kepada semua orang bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan setelahnya kita diperlihatkan dengan Hu Yuhou yang berkomunikasi dengan Tang Wutong, yang di sini Hu Yuhou ingin mengetes apakah Tang Wutong ini merupakan Wandong atau tidak, yaitu dengan mengajak Tang Wutong untuk melakukan fusi roh, yang jika mereka berdua berhasil maka benar Tang Wutong ini adalah Wandong, dan jika gagal maka tebakan Hu Yuhou telah keliru kepada Tang Wutong. Yang juga Hu Yuhou menggunakan alasan kepada Tang Wutong agar Tang Wutong mau melakukan fusi roh, yaitu dengan Hu Yuhou yang memiliki firasat kalau mereka berdua bisa melakukan fusi roh yang Tang Wutong mau untuk mencobanya. Dan singkatnya setelah mereka mencoba ternyata mereka tidak berhasil, dan hal itu akan membuat patah hati kepada Hu Yuhou semakin dalam lagi karena Hu Yuhou menganggap Tang Wutong bukan Wandong, yang intinya akan membuat Hu Yuhou galau lagi. Dan setelahnya lanjut kepada bahasan misi mereka, yang di sana Hu Yuhou akan mendapatkan bantuan dari Daihou, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 界的呼唤，就是神界的呼唤。好，只要你尚有斗志，所以他今天魂真身，第7魂技，元武之